Salam hormat, salam selamat, dan menyelamatkan. Salam berbangsa dan bernegara, Indonesia. Semangat Indonesiaku. Selamat bertemu di channel Juru Martani. Ini hanya sebuah lisan pengganti tulisan dari sepenggal warisan budaya leluhur Nusantara, bangsa Indonesia. Disajikan tanpa bermaksud melecehkan atau menyinggung dan atau merendahkan semua pihak. Ini hanya wacana tafsiran saya saja, bukan untuk mendapatkan pembenaran. Silahkan ambil yang baik dan manfaat untuk kehidupan Anda. Selamat mengikuti. Kita mulai. Silahkan lepaskan seragam doktrin dan dogma keyakinan Anda, serta tinggalkan etnis apapun Anda agar lebih objektif sudut pandangnya. Bani Parahyangan ribuan tahun yang lalu itu hanya mengenal ilmu dari kahyangan untuk mengendalikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan alam. Dengan kekuatan mengolah batin, lalu mempraktekkannya dalam hidup, hingga hidup sesuai rencananya Sang Hyang Tunggal, dengan prinsip membuka lahan, membajak, menanam, merawat, sampai mengambil hasilnya. Lalu sesuai dengan kebutuhan budaya hidup, maka dikembangkan dalam berbagai ilmu seperti ilmu perbintangan, ilmu bumi, ilmu sosiologi, ekonomi, dan teknologi. Mengembangkan teknologi dengan menciptakan berbagai alat yang salah satunya untuk menyimpan kekuatan magnet bumi. Dari sambaran petir, lalu merubahnya menjadi energi. Banyak tempat-tempat yang dibuat yang berfungsi sebagai stasiun pusat penerima sekaligus pemancar. Contohnya, menerima gelombang frekuensi dari dorfal-dorfal, seperti yang sudah dijelaskan pada episode sebelumnya. Juga sebagai tempat penyimpanan hasil ciptaan, laboratorium untuk percobaan tanaman pangan, pengolahan logam, dan masih banyak lagi. Bentuk bangunannya 5 segi 3, 5 segi 4 atau lebih, sangat besar, bahkan seukuran bukit atau gunung, bersusun bertingkat dengan banyak ruang sebagai fungsinya, mengecil di atas dan besar di bawah. Dalam bahasa Kawi disebut sanggar acala pati. Dalam istilah manusia modern disebut piramid atau piramida. Piramida itu adalah sanggar acalapati, yang artinya sanggar itu tempat ibadah dan acalapati itu bangunan besar. Ibadahnya itu adalah persembahan dalam bentuk ciptaan yang manfaat bagi manusia dan alam. Pemahaman leluhur bahwa ibadah itu kepada sesama manusia dan alam semesta. Sang Hyang Maha Tunggal sudah maha besar hingga tidak butuh ibadah manusia. Kebesarannya tidak akan berkurang walau manusia tidak menyembahnya.
maha welas asih hingga tidak punya rasa marah, dendam, atau menghukum. Piramida di samping tempat penyimpanan juga sebagai stasiun relay atau penerima dan pemancar gelombang elektromagnetik dari endok naga atau dorval yang jaraknya ratusan hingga ribuan kilometer. Bahkan banyak sanggar-sanggar kecil yang khusus hanya sebagai stasiun relay. Pada bagian paling atas dan terbuka, langsung di bawah langit adalah tempat para leluhur menyamakan frekuensi dengan langit alam kahyangan, merogoh sukma atau makrifat yang melebur dan memasuki alam spiritual metafisik makrokosmos semesta alam luar angkasa di galaksi berbagai tata surya yang berpusat pada Sang Hyang Tunggal. Untuk mengetahui apa rencana Sang Hyang Tunggal untuk jagat alam dunia, lalu manusianya tinggal menjalani dan mengikuti dengan bertingkah pola seperti apa, atau menciptakan sesuatu yang manfaat untuk kehidupannya. Penjelasan makrokosmos dan mikrokosmos ada pada video Penjajah Mencuri Kitab Langit. Penemuan piramid di Gunung Padang, Cianjur. Penemuan situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat cukup mengejutkan para peneliti arkeologi. Pasalnya, berdasarkan penelitian, situs ini diperkirakan berusia sekitar 13.000 tahun lebih. Koordinator tim peneliti mandiri terpadu Gunung Padang, Profesor Dani Hilman Natawijaya, mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan selama ini, terlihat bahwa susunan batu pada situs Gunung Padang sudah cukup maju. Susunan batu tersebut mirip dengan teknologi situs Machu Picchu di Peru. Menurut Dani, yang lebih mengejutkan dari penemuan situs Gunung Padang ini yaitu umur susunan batu yang berbeda-beda dari setiap lapisannya atau susunannya. Lapisan teratas berumur lebih muda, yaitu 500 tahun sebelum Masehi. Ada pula lapisan yang berumur 7.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan jika dihitung hingga lapisan terbawah, situs Gunung Padang diperkirakan usianya sekitar 13.000 tahun. Pengukuran umur lapisan berdasarkan kandungan unsur karbon di lapisan tersebut yang dilakukan di peta analisis papar Dani Natawijaya. Dani mengatakan, dengan usia yang sedemikian tua, maka situs Gunung Padang dapat dikatakan sebagai situs peradaban tertua di dunia, melebihi piramid Giza di Mesir, peradaban Mesopotamia, dan peradaban bangsa Arya yang usianya antara 2.500 hingga 4.000 tahun sebelum Masehi. Sehingga dengan demikian, keberadaan situs Gunung Padang secara otomatis bisa mengubah peta peradaban dunia. Dani mengatakan, peradaban dunia yang dikenal manusia itu kan yang majunya baru sekitar 6.000 tahun. Mesopotamia, kemudian yang di Mesir, piramida Giza itu,
yang 2500 sampai 2800 tahun sebelum Masehi. Itu yang dianggap sebagai peradaban tertua di dunia. Kalau kita bilang Gunung Padang usianya 13.000 tahun, tumbang semua. Itu tentunya akan menjadikan kita Indonesia yang menjadi pusat peradaban di masa lalu. Masih banyak lagi piramida di Nusantara ini yang belum diteliti, seperti piramida Sadahurip di Garut. Nah, satu bukti lagi dari ilmu arkeologi bahwa peradaban Bani Parahyangan itu sudah ada dan lebih maju dari manusia bani apapun di bumi ini. Bahkan dibandingkan dengan teknologi zaman sekarang serta zaman beberapa ratus tahun yang akan datang. Seperti pesan dalam Uga Wangsit Siliwangi, dimimiti poe ieu pajajaran leungit di alam hirup, leungit dayahna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkan tapak jabat tingaran pikeun nu mapae, sabab bukti anu kari bakal rea nu malungkir. Tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba supaya anu laleungit kapanggih deui nya bisa ngan mapaina kudu make amparan. Artinya dimulai dari hari ini Pajajaran hilang dari alam hidup, hilang kampungnya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, hanya nama bagi yang melacak. Sebab bukti yang ada banyak yang akan mungkir. Tapi nanti suatu saat bakal ada yang nyoba-nyoba supaya yang hilang ketemu lagi. Tidak bisa. Melacak harus pakai amparan atau dasar-dasar. Itulah mengapa seluruh keraton dan istana kerajaan besar keturunan murni dari Bani Kahyangan hilang. Mulai dari kerajaan Pajajaran sampai kerajaan Galuh, mulai dari kerajaan Majapahit, Singosari sampai Sriwijaya, dan masih banyak lagi. Banyak orang-orang yang menelusuri jejak peradaban seperti sejarawan, budayawan, tokoh agama, orang umum, dan sampai pernah seorang pejabat menteri agama yang membongkar situs batu tulis Bogor tidak berhasil menemukannya. Kenapa? Karena metode penelitiannya tidak lengkap amparannya atau dasarnya. Hanya berdasarkan satu, katanya buku atau textbook, padahal si penyusun buku tersebut juga kurang amparannya. Dua, mitologi atau dongeng. Tiga, keyakinan pemeluk suatu ajaran hingga cenderung berdasarkan keyakinan sempit ajarannya saja. Padahal semua ajaran itu bukan asli ajaran Parahyangan. Dan keempat adalah dengan spiritual mistik. Harusnya berdasarkan satu, antropologi budaya, adat istiadat atau mitos. Dua, filsafat. Tiga, sejarah. Empat, arkeologi. Lima, geologi. Dan penelitian langsung ke lapangan. Serta dasar paling utamanya adalah memasuki alam metafisik atau marifat, atau langsung bertemu dengan manusia Bani Kahyangan Parahyangan, pemegang amanat leluhur.
Begitu juga dalam penelusuran dan pencarian Budak Angon, Satrio Piningit, dan Ratu Adil yang tidak lengkap amparannya atau dasarnya, hingga tetap akan menjadi dongeng sebelum tidur sesaat atau tidur selamanya. Demikian pemirsa, mohon maaf lahir batin. Episode ini akan bersambung pada video keempat yang membahas piramida Mesir dan di negara-negara lain. Terima kasih, salam hormat, salam selamat dan menyelamatkan. Semangat Indonesiaku.